Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara. Program studi yang saya ambil ya manajemen bisnis. Maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu saya ingin mempresentasikan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai. Bab pertama dalam pendahuluan ini yaitu dunia remaja memang unik, apalagi di dunia Indonesia ini. Para remaja punya gaya tersendiri dalam menjalani kehidupannya, termasuk cara mereka berbahasa. Asrori mengatakan, masa remaja seringkali dikenal dengan masa pencarian jati diri. Ini terjadi karena fase remaja merupakan peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan kehidupan orang dewasa. Masa transisi ini menjadi karakteristik penting dan tersendiri, karena dilihat dari fisiknya mereka sudah seperti orang dewasa. Tetapi aspek psikisnya sesungguhnya belum dapat menunjukkan sikap dewasa. Dalam pergaulan dunia remaja, biasanya mereka menggunakan bahasa khusus yang hanya dipahami oleh kalangan mereka sendiri. Hal ini disebabkan oleh keinginan untuk berbeda dengan kelompok lainnya. Pencarian identitas diri ini tidak lain agar mereka merasa eksis dan merasa percaya diri. Theodora mengatakan bahwa salah satu yang paling menonjol yang mencirikannya dengan kelompok lain adalah bahasa yang digunakannya. Sebagian orang bahkan tidak memahami kosakata atau kalimat yang diucapkannya. Bahasa mereka itu dikenal dengan bahasa gaul. Dalam perkembangannya, bahasa gaul disepakati sebagai alat komunikasi dalam interaksi mereka, baik tertulis maupun lisan, seperti WhatsApp dan di jaring sosial lainnya. Mereka tidak peduli apakah orang di luar mereka dapat memahami atau tidak. Mereka cukup merasa percaya diri dan nyaman dengan idiom-idiom yang aneh dan membingungkan orang di luar mereka. Penamaan bahasa gaul ini jelas mengandung konsekuensi bagi para remaja pada umumnya. Bagi yang tidak mau menggunakan bahasa gaul, akan dianggap tidak gaul atau ketinggalan zaman. Sebuah istilah yang amat mengerikan jika seorang remaja dicap sebagai anak tidak gaul oleh komunitasnya atau teman-teman sebaya, sehingga menimbulkan efek psikologis yang luar biasa, merongrong mereka untuk wajib menggunakannya. Ironisnya, bahasa gaul terbawa-bawa dalam identitas keseharian mereka, baik di kalangan sendiri maupun dalam lingkungan formal seperti di sekolah. Hal ini lebih diperparah karena dalam komunikasi lisan maupun tulisan, baik disadari atau tidak, para remaja tidak dapat secara spontan memilah-milah pemakaian. Secara psikologis, ini merupakan gejala pertumbuhan seorang anak memasuki suatu fase sebelum beranjak dewasa. Mereka sedang mengalami perkembangan pesat dalam segala aspek, termasuk intelektual. Cara berpikir remaja memungkinkan mereka berekspresi dan mengaktualisasikan diri sebagai karakter yang paling menonjol dalam periode perkembangan. Artinya, remaja tidak hanya mampu mengintegrasikan dirinya menuju masyarakat dewasa, tetapi juga telah benar-benar berusaha meninggalkan masa kanak-kanak. Fenomena penggunaan bahasa gaul oleh para remaja, terutama dalam situasi formal seperti dalam proses belajar di sekolah, memang cukup menggelisahkan. Banyak kalangan yang menilai bahwa bahasa gaul sangat berpotensi merusak bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Di pihak lain, tak sedikit pula yang mengapresiasi sebagai khazanah kekayaan berbahasa. Langsung saja, Grafura menyatakan bahwa bahasa gaul merupakan bentuk variasi bahasa yang digunakan oleh penutur remaja untuk mengekspresikan gagasan dan emosinya. Perkembangan media komunikasi dan media sosial berkontribusi dalam penyebaran bahasa gaul ke kalangan remaja dalam lingkup yang lebih luas. Sahertian mengemukakan ragam bahasa gaul atau dulunya dikenal sebagai bahasa prokem adalah dialek bahasa Indonesia non-formal yang gaul atau dulu, yang terutama digunakan di daerah perkotaan. Bahasa gaul merupakan salah satu ragam dari bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa pergaulan. Istilah ini muncul pada akhir tahun 1980-an. Pada saat itu, bahasa gaul dikenal sebagai bahasanya anak jalanan. Hal itu disebabkan arti kata prokem dalam pergaulan sehari-hari diartikan sebagai preman.
Mengutip pendapat Piaget dalam buku Psikologi Perkembangan, Elizabeth B. Hurlock menyatakan bahwa secara psikologis, masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan merasa berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak. Transformasi intelektual yang khas dari cara berpikir remaja ini memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial orang dewasa, yang kenyataannya merupakan ciri khas yang umum dari periode perkembangan ini. Menurut Mapiari dalam Asrori, masa remaja bagi wanita berlangsung antara umur 12 sampai dengan 21 tahun, sedangkan bagi laki-laki antara umur 13 sampai dengan 22 tahun. Pada masa ini, umumnya anak sedang duduk di sekolah menengah. Remaja sebetulnya tidak mempunyai tempat yang jelas. Mereka sudah tidak tergolong anak-anak, tetapi belum juga dapat dikatakan secara penuh bisa masuk ke dalam golongan orang dewasa. Fase remaja adalah masa yang sangat potensial, baik ditinjau secara kognitif, emosi, maupun fisiknya. Umumnya, remaja belum mampu untuk menguasai dan memanfaatkan secara maksimal fungsi-fungsi fisik maupun psikisnya. Fase remaja adalah masa di mana seorang anak tengah berupaya menemukan jati diri yang sesungguhnya. Erikson menjelaskan bahwa pencarian identitas diri remaja merupakan usaha untuk menjelaskan jati dirinya serta apa perannya di masyarakat. Remaja cenderung untuk larut dan mengikuti hal apa saja yang menjadi populer saat ini, termasuk dalam hal menggunakan bahasa gaul seiring perkembangan pada psikis usia remaja, di mana tengah berada pada fase yang seringkali menyimpang dari norma pada umumnya. Misalnya istilah-istilah khusus yang mereka gunakan. Karakteristik psikologi khas remaja ini kadang-kadang mendorong mereka menggunakan bahasa yang berbeda dan khas, yang lebih populer dengan istilah bahasa gaul. Langsung ke pembahasan. Bahasa yang digunakan dalam pergaulan remaja memiliki ciri-ciri khas dan sangat menonjol, seperti pada permunculan vokal E sebagai vokal depan, tengah, tegang, dan tidak bulat. Lalu vokal O sebagai vokal belakang, tengah, bulat, dan tegang. Di samping itu, variasi bunyi-bunyi vokal ditandai dengan munculnya bunyi vokal E pada 5 hampir sebagian besar kosakata remaja. Kata-kata tersebut antara lain terdapat pada gue, ngeles, temen banget, bete, bosan, sampai, rame, ember, dan sebagainya. Umumnya, remaja beranggapan bahwa bahasa gaul yang menggunakan dialek Jakarta lebih bergengsi dan hebat dibandingkan dengan bahasa daerah mereka sendiri. Hal ini disebabkan karena Jakarta merupakan kota metropolitan, sehingga para remaja di daerah berkiblat ke sana. Mereka merasa bangga dapat berbicara menggunakan dialek Jakarta tersebut. Namun demikian, seiring perkembangan bahasa gaul tidak tertutup kemungkinan penyerapan bahasa setempat atau daerah menjadi bahasa gaul sebagaimana yang terjadi di lingkungan masyarakat. Ragam bahasa remaja memiliki ciri khas, yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang diperpendek melalui proses morfologi seperti dalam bahasa tulisan. Kata tempat disingkat menjadi T dan nomor 4. Aku disingkat menjadi Ki, enggak disingkat menjadi Ga atau G, dan sebagainya. Namun dalam perjalanannya, pilihan kata yang dipakai oleh remaja Indonesia dalam menggambarkan konsep, situasi, dan suasana ini adalah kata curhat. Secara esensi dapat dimaknai bahwa bahasa gaul merupakan bahasa yang dipakai oleh kalangan remaja dalam mengekspresikan ide, gagasan, atau konsep dalam lingkungan sosialnya. Dengan demikian, dapat diduga bahwa representasi sosial budaya bahasa gaul di kalangan remaja Indonesia dikonstruksi, dinegosiasi, dan digunakan melalui wacana, yaitu dalam praktik sosial yang didasari pada pengetahuan mereka. Faktor-faktor penyebab penggunaan bahasa gaul, pesatnya perkembangan teknologi mempengaruhi, bahkan mengubah gaya hidup manusia dan menggesernya dari pola tradisional menjadi modern. Pola hidup seperti itu lebih sering terjadi di perkotaan, karena kehidupan di perkotaan lebih kompleks dan dinamis dibandingkan dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Ciri khusus yang sangat menonjol dari pemakaian bahasa pergaulan remaja adalah kaya bunyi-bunyi bahasa dengan kaidah fonologisnya dan sangat beragam pula dari pembentukannya. Sehingga bahasa komunitas tersebut sangat khas, unik,
kreatif, dan menarik bila dianalisis dari fonologi generatif. Salah satu sebab mengapa remaja cenderung menggunakan bahasa gaul antara lain seperti yang dikatakan oleh Asrori di atas, di mana remaja biasanya selalu ingin tampil beda dalam pencarian identitas diri. Bahasa gaul berkembang karena remaja atau anak muda ingin diakui statusnya di dalam pergaulan. Karena itulah mereka rela mengubah gaya bicara, mimik, bahasa tulisan, bahkan sampai mengubah gaya berpakaian. Menurut Kunchara Ningrat, bahasa alay adalah gejala yang dialami pemuda-pemudi Indonesia yang ingin diakui statusnya di antara teman-temannya. Dewasa ini, penggunaan bahasa gaul tidak dapat menjangkiti kalangan remaja di perkotaan saja, tapi juga telah menjadi fenomena di pelosok negeri hingga pedesaan. Hal ini antara lain sebagai akibat mobilitas urbanisasi yang kian sulit terkendali. Rata-rata para remaja dari semua kalangan dan tingkat perekonomian sudah memiliki handphone dengan berbagai macam fasilitas, fungsi, dan kegunaannya. Belum lagi kemudahan dalam mengakses internet. Tentunya ini mempermudah mereka berkomunikasi secara bebas menggunakan bahasa gaul tanpa kaidah bahasa yang benar. Semuanya membuka ruang yang lebar dan ikut andil mengkampanyekan penggunaan bahasa gaul tersebut. Pro kontra penggunaan bahasa gaul. Munculnya bahasa gaul menimbulkan pro dan kontra yang cukup besar di masyarakat. Setidaknya ada 3 sikap masyarakat terhadap penggunaan bahasa gaul. Sebagai berikut. Pertama, pendapat yang setuju. Pendapat ini mengatakan bahwa bahasa memiliki zamannya sendiri. Mengapa kita tidak mencoba berpikir dari sisi lain dan menganggap bahwa bahasa gaul adalah pengembangan bahasa hasil kreatif penciptanya? Bahasa gaul dianggap tidak akan menghilangkan apalagi merusak bahasa Indonesia. Kedua, pendapat pertengahan. Pendapat ini mengatakan bahwa bahasa gaul yang semakin banyak digunakan oleh generasi muda Indonesia ini hanya akan mengancam dan merusak bahasa Indonesia apabila digunakan pada media yang tidak pada tempatnya. Misalnya pada forum resmi seperti di sekolah dan perkantoran. Namun, jika hanya sekedar digunakan sebagai bahasa pergaulan di media yang memiliki cara interaksi baru seperti di jaring sosial Facebook, Twitter, atau WhatsApp, maka tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan bahasa lain. Ketiga, pendapat yang tidak setuju. Pendapat ini mengatakan bahwa bahasa gaul banyak menimbulkan dampak negatif, hingga bisa mengancam bahasa Indonesia. Mengingat bahasa Indonesia adalah identitas bangsa, karenanya tidak pantas perkembangan zaman dan perubahan teknologi komunikasi menggerusi, apalagi jika dasar pemakluman pemakaiannya hanya atas dasar pergaulan. Simpulan dan saran, fase remaja adalah masa di mana seorang anak tengah berupaya menemukan jati dirinya, yang cenderung untuk larut dan mengikuti hal apa saja yang menjadi populer saat ini, termasuk dalam hal menggunakan bahasa gaul. Menggunakan bahasa gaul tentu tidak dapat dielakkan, seiring perkembangan informasi dan teknologi. Cara paling bijak adalah mengambil sikap pertengahan di mana dalam situasi formal sebaiknya digunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sedangkan jika sekedar digunakan dalam pergaulan sehari-hari maupun di jaring sosial tidak perlu dikhawatirkan. Terima kasih, mungkin segitu saja atas penjelasan dari saya hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.